Yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Parigi Motong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Qasim, mantan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Parigi Motong dan pimpinan Pondok Pesantren Ittihadul Ummah. Beliau termasuk murid pertama dari almarhum Kiai Haji Muhammad Saleh Damar. Yang saya hormati yang mewakili pengurus besar Al-Khairat Bapak Nizar Rahmato, yang saya hormati Ustadz Abdul Jalil Gebuah. Ini beliau juga murid pertama dari Ustadz Saleh Damar. Kalau orang yang memperjuangkan agama Islam kemudian meninggal dunia, mereka tidak meninggal. Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'. Janganlah engkau menyangka bahwa orang yang berjuang di jalan Allah itu meninggal atau mati, bal ahya'un, tetapi mereka itu tetap hidup. Ustadz Saleh Damar, Ustadz Ma'mur itu tetap hidup di tengah-tengah kita. Cuma kita tidak menyaksikan mereka, tetapi mereka menyaksikan kita, menyaksikan murid-muridnya, menyaksikan semua yang hadir pada hari ini. Beliau merasa bergembira dan berbahagia. Kenapa? Ternyata murid-murid dan simpatinya masih terus mengingat jasa-jasa dan kebaikan beliau. Haul itu artinya peringatan tahunan ketika wafatnya seseorang. Ketika kita memperingati haul itu artinya kita memperingati wafatnya seseorang yang memiliki jasa-jasa. Apakah dia tokoh agama, apakah dia berjasa di dalam pemerintahan, dapat diperingati haul. Kali ini kita memperingati haul tokoh agama yang banyak sekali pengaruhnya, yang banyak sekali jasanya di Kabupaten Parigi Motong. Olehnya itu hikmah yang ingin kita ambil nanti dari peringatan ini. Tadi protokol bilang waktu mau menyiapkan haul kali ini, panitia berdebat dari mana anggaran mau didapat. Insya Allah kalau kita memperingati haul orang yang banyak jasanya dalam kehidupan keagamaan kita, rezekinya akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haul hikmahnya pertama, kita ingin mengenang, kita ingin melaksanakan apa yang menjadi cita-cita orang yang kita peringati. Kita ingin meneladani, kita ingin mencontoh bagaimana orang yang kita peringati haul yang ini melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, termasuk di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Tentu metode, cara itu bisa berbeda-beda. Tentu apa yang dilakukan oleh pendahulu, sebagaimana yang kita dengar itu, kalau berdakwah misalnya naik di atas trek, memang kondisinya begitu. Kalau sekarang kan pimpinan pondok pesantren disuruh naik trek, tidak mau dia. Kenapa? Tidak mau dibawa. Artinya memang setiap zaman itu ada orangnya dan setiap orang ada zamannya.
Jadi memang depend of the situation and condition. You understand? Mama ada. Rupanya kamu ini bisa bahasa Inggris semua di sini. Kalau saya tahu saya pakai bahasa Inggris pertama tadi. Yang kedua, ketika kita memperingati hal seperti ini, kita mendoakan. Kita doakan orang yang kita peringati haulnya. Saya kira tadi sudah ada tahlil, mungkin sudah ada barzanji. Kita semua mendoakan kepada kedua tokoh kita ini. Ketika kita mendoakan orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang mendoakan juga nanti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, siapa yang mendoakan seseorang yang sudah meninggal dunia atau seseorang yang belum meninggal dunia, lalu orang yang didoakan itu diampuni dosa dan kesalahannya, maka yang mendoakan juga akan sekian ribu malaikat mendoakan dengan doa yang sama sebagaimana yang dibacakan oleh si pendoa itu. Kalau beliau tadi mendoakan almarhum Saleh Damar, almarhum Ma'mur Damar, dan beliau dua itu diampuni dosanya, maka seluruh jamaah yang hadir hari ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu keutamaan kalau kita memperingati haul. Bahkan kalau pengalaman kita memperingati haul Habib Idrus bin Salim Al-Jubri, itu di masyarakat kita biasanya makanannya dibawa pulang. Biasa ada makanan dos itu dia tidak makan di sana. Dia bilang kukenika tutua mumbine, kukenika tutua lain. Kamu tahu bahasa Inggris itu? Ya kan sih ya? Itu sampai tidak mau makan di tempat. Kenapa? Saya punya istri saya memberikan berkah, saya punya suami saya memberikan berkah, saya punya anak saya memberikan berkah. Kenapa? Di dalam peringatan haul orang-orang yang berjasa di dalam agama itu ada keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Kiai Haji Saleh Damar dan Kiai Haji Ma'mur Damar itu diperingati tiap tahun supaya Kabupaten Parigi Motong mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum ceramah nanti. Ini masih pendahulu di kompleks ini. Kita soal dulu ke beliau, minta izin kepada beliau, minta didoakan dulu oleh beliau supaya kegiatan training himpunan pemuda akhirat itu berjalan dengan baik dan lancar. Yang rebonding, karena rebonding itu kan lurusan juga itu, tapi yang diluruskan itu rambut. Saya khawatir juga begitu dibilang rebonding staff Anda rambut yang orang pegang, itu khawatir. Jemaah sekalian, yang kedua katanya, saya tidak bisa menyamai kehebatan Saleh Damar. Saya menyebut aja Saleh Damar supaya lebih singkat, daripada dibilang Kiai Haji Muhammad Saleh dengan Abidin Damar. Nah, kalau itu terus diulang-ulang lama nanti saya pidato. Hanya mengulang nama saya sudah habis setengah jam. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, saya paling menyebut Kiai Saleh Damar. Kata Kiai Haji Rastam Arsad, Ustadz Saleh Damar itu memiliki kehebatan yang saya tidak miliki. Ini saya dapat langsung pernyataan ini dari anak Kiai Haji Rastam Arsad. Dia mengatakan kehebatan Ustadz Saleh Damar itu saya tidak miliki. Ditanya kepada Kiai Rastam Arsad, apa itu kehebatan yang Ustadz tidak miliki? Padahal Saleh Damar itu adalah muridnya Ustadz. Dia bilang memang ada kehebatan
kehebatan beliau yang saya sama sekali memang tidak miliki kecuali dimiliki oleh Ustaz Saleh Damat. Kok mau tahu? Atau tidak? Kalau tidak saya lompat. Kalau begini hilang profesornya, penceramahnya sudah. Jamaah sekalian, katanya ada kehebatan Ustaz Saleh Damar yang saya tidak miliki itu kalau beliau itu pergi ke pasar. Apa tadi Ustaz Sahur bilang sorong pasar, itu hebatnya orang sangit. Ya. Kalau beliau katanya pergi ke pasar dan beliau itu tidak berani bertanya berapa ini. Katanya kalau beliau bertanya jualan itu berapa ini, orang langsung bungkus. Dan orang tidak mau dibayar oleh Ustaz Saleh Damar. Oleh itu katanya kalau beliau ke pasar itu tidak mau dia tanya berapa ini. Karena begitu dia bilang berapa harga ikan ini, langsung dibungkus dan diberikan kepada Ustaz Saleh Damar. Saya mau juga seperti itu. Supaya toto mobilnya tidak marah-marah. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau yang saya kira hari ini jarang diberikan kepada kita. Apakah karena kita bukan baik? Tidak. Apakah karena kita bukan orang baik? Bukan. Depend of the situation and condition. Karena ulama itu nanti akan lahir sesuai zamannya. Dulu kalau kita ceramah, pulang ceramah, penuh di mobil itu pisang, lombok, dan sekarang sudah tidak. Ya kenapa tidak ada? Bukan karena orang yang didatangi itu tidak baik, karena memang kebutuhan sudah berubah. Ya kan tidak? Karena kebutuhan sudah berubah. Kalau dulu memang jarang kita ke pasar, kawan-kawan kita yang kita kunjungi itu memang mereka berkebun, mereka punya hasil kebun yang mereka akan bangga kalau hasil kebun itu diberikan kepada Ustadz supaya mendapat berkah yang berlipat ganda lagi hasil-hasil kebunnya yang akan datang. Kalau sekarang sudah kurang, bukan karena Ustadznya tidak ada berkah, memang karena yang didatangi sudah tidak punya kebun. Jadi katanya Ustaz Rastam berkata kepada anaknya, inilah kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ustaz Saleh Damar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz yang memiliki akhlak seperti ini, inilah yang harus menjadi pelajaran buat kita. Dengan akhlak seperti inilah kemajuan yang diperoleh. Saya tadi bicara sama Ustadz Muhammad Asim. Saya bilang beliau ini bukan hanya tokoh agama Islam, beliau juga tokoh agama-agama yang lain. Beliau bisa bersahabat dengan tokoh non-muslim, beliau bisa bersahabat dengan tokoh-tokoh agama yang berbeda agama. Kenapa? Karena beliau memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Orang yang memiliki budi pekerti yang baik itu tidak suka menjelekkan orang, tidak suka menyalahkan orang, tidak suka mengolok-olok orang. Bahkan kalau melihat perbedaan itu tidak selalu mengatakan orang yang berbeda dengan kita itu salah dan keliru. Itu orang berakhlak. Orang yang memiliki budi pekerti yang baik seperti itu sebenarnya. Tapi kalau ada orang baru ilmunya sedikit selalu menyalahkan orang lain,
baru ilmu pengetahuan agamanya, belum lama belajar agama, lalu menyalahkan orang lain, itu artinya orang yang tidak memiliki akhlak mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Ustaz Saleh Damar kepada kita semua. Ustaz Saleh Damar ini kalau turun kemana-mana luar biasa. Itulah sebabnya saya pernah menulis sebuah quotes. Komite artinya quotes. Saya sendiri juga tidak tahu. Saya tulis-tulis tapi sendiri tidak tahu apa. Saya pernah menulis quotes begini: Islam sepatutnya membahagiakan pemeluknya. Kalau ada orang Islam tidak bahagia dengan keislamannya, maka ada sesuatu yang mungkin salah di dalam memahami ajaran Islam. Jadi bukan Islamnya yang salah, tetapi dia memahami ajaran Islamnya yang tidak benar. Dia memahami ajaran Islamnya yang tidak tepat. Kalau orang mampu memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, orang itu tidak suka menyalahkan orang yang berbeda dengan dia. Itu catatannya. Sehingga saya mendapatkan informasi bahwa Ustaz Saleh Damar ini jarang betul menyalahkan orang, bahkan kurang bicara, lebih banyak mendengar. Termasuk Ustaz Ma'mur. Ustaz Ma'mur ini lebih banyak mendengar daripada bicara. Orang yang memiliki akhlak bagus itu jarang bicara, kecuali penceramah. Kalau dia tidak bicara, bagaimana berceramah? Itulah sebabnya orang yang jarang bicara, memiliki ilmu yang luas, memiliki akhlak yang bagus. Saya ingin menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu, pemilik kenal Dalai Lama. Dalai Lama itu orang Buddha yang pernah menerima hadiah Nobel perdamaian. Namanya Dalai Lama. Dia kelahiran Toboli. Daripada lama-lama. Dalai Lama berkata begini, bahwasanya orang yang sering berbicara itu hanya mengulang-ulang apa yang dia tahu. Kalau kita selalu sering bicara saja, itu namanya kita mengulang-ulang apa yang kita sudah tahu. Kecuali orang mau kampanye pilkada mesti berulang-ulang. Kalau dia tidak ulang-ulang, kenapa kamu ketawa? Ada calon di sini kan? Saya tidak tahu. Kalau begitu tidak jadi saya bicara. Kalau ada calon begini datang begini, kesempatan memang bikin komitmen. Mesti izin bupati lah bicara begini. Artinya bagaimana tidak sedang bahaya. Tetapi orang yang selalu mendengarkan orang bicara akan mendapat sesuatu yang baru. Jadi kalau kita ada orang bicara, dengarkan saja. Kalau ada orang berpendapat, dengarkan saja dengan baik supaya kita mendapatkan sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita yang bicara hanya mengulang sesuatu yang sudah kita tahu. Bahkan Epictetus, seorang filosof Yunani. Kau tahu Yunani, no? Yunani dari Toboli belok kiri. Berbentirah. Epictetus, seorang filosof Yunani, berpendapat Allah Tuhan menciptakan kita dua telinga, satu mulut. Kenapa Tuhan menciptakan kita dua telinga, hanya satu mulut? Katanya supaya kita punya telinga lebih banyak mendengar daripada mulut kita banyak bicara.
juga bayarnya nih. Kenapa kau mau ketawa terus sih? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan apa yang dilakukan oleh Kiai Saleh Damar dan apa yang dilakukan oleh Ustadz Ma'mur Damar ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, oleh ulama-ulama dahulu mempraktekkan hal seperti ini, sehingga ulama-ulama dahulu itu jarang sekali bertengkar. Walaupun mereka berbeda pendapat, tetapi mereka tidak bertengkar, mereka tidak berkelahi hanya karena perbedaan, satu pakai usalli, satu tidak pakai usalli. Kita sekarang berkelahi, satu pakai kunut, satu tidak pakai kunut. Musibah kamu yang berkelahi itu yang tidak sembahyang, itu bagaimana? Komia kalau dengar ceritanya bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Komia tahu Imam Syafi'i loh? Imam yang di Torue itu. Tadi Ustaz Sahrul bilang ada namanya Ustaz Saleh Damar punya anak namanya Muhammad Syafi'i ya? Ada ya? Ya bukan itu yang saya maksud, yang di Torue ini. Kalau komia lihat bagaimana kehebatan Imam Syafi'i, bagaimana akhlak Imam Syafi'i, bagaimana Imam Malik memiliki akhlak yang luar biasa. Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik ketika beliau datang di kota Madinah. Imam Malik itu tinggal di kota Madinah. Imam Syafi'i dari Irak datang hendak menuntut ilmu kepada Imam Malik. Begitu diketuk pintu rumah Imam Malik di Madinah, siapa kau? Saya Muhammad Asy-Syafi'i, saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mau apa kau kemari? Saya mau belajar kepadamu wahai guru. Kau sudah hafal saya punya kitab yang sekian jilid itu? Saya sudah hafal, bukan hanya saya baca, tapi saya sudah hafal dari A sampai Z kitabnya guru. Coba baca dan hafal di jilid kesekian. Dibaca kemudian dihafal dengan baik oleh Imam Syafi'i di hadapan Imam Malik. Yang tahu tuh Nabi saya. Kita hadis yang kita tahu cuma innamal a'malu binniyat. Kalau ada niat mau kawin laksanakan. Itu baru berbeda pendapat sendiri sudah marah-marah. Padahal hadisnya bagi yang dia tahu innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i itu menghafal 150.000 hadis di luar kepala. Imam Malik menghafal 175.000 hadis di luar kepala. Kau bisa bayangkan ini 175.000 hadis di luar kepala tapi tidak sombong. Ini yang baru innamal a'malu binniyat. Ini yang maksud saya, kita meneladani akhlak ini yang diajarkan oleh Kiai Saleh Damar, yang juga bagian dari warisan para pendahulu-pendahulu kita. Saya ingin menceritakan sedikit sama pemirsa. Imam Syafi'i dan Imam Malik itu pernah berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu harus dicari, rezeki itu harus diusahakan, rezeki itu harus keluar dari rumah baru Allah menurunkan rezeki. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik bilang tidak, wahai Syafi'i, kalau Tuhan Allah mau memberikan rezeki kepada kita, tidak perlu keluar rumah, pasti datang juga. Kalau Allah mau kasih, datang, tidak usah dia keluar rumah. Komis pada apa yang mana? Sapi atau Malik? Atau ibu-ibu saya mau tanya dulu. Ibu-ibu, saya mau tanya sama Komis, jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Di mana? Karena serius sama diri. Di mana jodoh itu?
di tangan Tuhan. Betul? Yakin? Tidak berubah? Tetap pilihannya nomor itu? Saya bilang nomor itu, ya jangan kamu salah paham ya. Oke, kalau ibu-ibu berpendapat bahwasanya jodoh di tangan Tuhan, itu artinya jodoh apapun yang datang kepada suami kita adalah ketetapan Tuhan. Ini bapak-bapak setuju kan? Nah, itu bapak-bapak. Iya, kalau nanti suami kamu kawin lagi satu kali, itu jodoh di tangan Tuhan atau di tangan dia? Ini perlu pembahasan khusus ini. Ya, inilah namanya pemahaman pemikiran keislaman. Umat Islam ini harus diberikan pemahaman pemikiran keislaman. Kalau nanti kita bicara pemahaman pemikiran keislaman, kita bisa berbeda-beda. Al-Qur'annya tetap satu, tetapi pemahamannya bisa berbeda-beda. Disinilah dibutuhkan akhlak. Jadi kalau ibu-ibu menyatakan jodoh di tangan Tuhan, terimalah kalau Tuhan menetapkan jodoh yang baru lagi kepada suami. Tapi kalau kamu berpendapat jodoh di tangan manusia, itu artinya kalau suami kali lagi, kamu harus marah sama dia. Mana yang kamu pilih? Yang pertama tadi atau yang kedua? Yang kedua, berarti kamu sudah berubah pendapat lagi. Saya bisa merubah pendapat orang dalam waktu yang bersamaan. Makanan, minuman. Laki-laki sekarang jangan kamu coba percaya. Mereka ini pintar sekali. Biasa bilang, tiba-tiba dia bilang, ada seorang perempuan bertanya, dia bilang, "Papa, apakah Papa cinta kepada saya?" Kan istrinya bertanya, "Apakah Papa sayang kepada saya?" Aku ya komi ini. Kenapa mesti ditanya sayang? Karena memang ajaran agama kita, seorang suami yang baik itu selalu memanggil istrinya dengan panggilan yang baik. Itu ajaran Nabi. Oleh itu saya kalau di rumah selalu saya panggil sayangku. Dia kalau sudah dipanggil sayangku itu ibu-ibu mani turun pakaian. Jadi satu kali dia tanya, dia bilang, "Papa, apakah Papa sayang dan cinta kepadaku?" Ya ada apa ini suami mantan caleg? Mantan caleg bukan anggota DPR dong? Mantan caleg itu artinya tidak jadi anggota DPR. Karena ada anggota DPR di sini itu saya takut. Dia bilang, "Mama, cintaku kepadamu tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata." Ini kan luar biasa ini kata-kata ini. Tak ada kalimat maupun kata yang bisa kuurai untuk menunjukkan betapa cintaku dan sayangku kepadamu. Lalu si istri bilang, "Cobalah Pak, ungkapkanlah, biar hati ini juga tenang mendengar pernyataan-pernyataan yang begitu indah dan mesra itu." Lalu si suami kemudian berkata, ini saya kalau sudah berdiri, jangan main-main. Ini sudah oke punya. Dia bilang, "Wahai istriku, cintaku kepadamu seperti HP dan kartu. HP tidak berfungsi tanpa kartu. Kartu tidak berguna tanpa HP. Begitulah diriku dan dirimu adalah satu kesatuan
kesatuan yang tidak terpisahkan oleh apapun. Begitu dia dengar kata-kata itu, istri ini begitu dengar, cintaku kepadamu seperti HP dan kartu. HP tidak berguna tanpa kartu, kartu tidak berfungsi tanpa HP. Begitulah diriku dan dirimu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Langsung trompete. Langsung si istri bikin kopi. Dia bikin memang kopi yang oke punya ini. Itu kopi yang apa namanya white, luwak white coffee. Bukan yang di kios-kios itu. Itu yang 150 rupiah saja itu. Ini yang harga kopinya satu gelas 150.000. Luwak white coffee. Biasa kalau pejabat pergi ke Jakarta itu biasa minum di Starbucks. Terus kopi macam-macam tidak diparigin. Dia sudah komi tersinggung orang kali apa semua. Memang tidak diparigin. Kecuali calon bupati yang akan datang menghadirkan Starbucks di Parigi. Begitu dia bikin kopi yang harga mahal itu karena habis di tenda tuh. Suaminya keluar di teras rumah. Dia bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Istri saya sangat senang sekali Tuhan ketika saya bilang cintaku kepadamu seperti HP dan kartunya. Kartu tidak berfungsi tanpa HP, HP tidak berguna tanpa kartu. Oh Tuhan, dia tidak tahu HP Cina sudah ada yang 3 kartunya. Kalau keranjang kan masuk akal sedikit. Kalau 2 kantong itu kurang diterima karena belum ada Alfamidi waktu itu. Dia pulang, dia bilang, guru, hatiku gembira guru. Imam Malik kaget, aku himuldi. Kenapa kau? Dia bilang, ya Allah ya guru, pendapat saya benar, pendapat saya benar. Apa pendapatmu? Rezeki itu kalau kita keluar rumah, kita berusaha, kita bekerja, insya Allah akan diturunkan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia bilang ini, rasa ini korma hasil dari usaha saya membantu petani korma, memetik korma. Dia kasih saya 2 keranjang. Nikmati guru, nikmati. Dia suruh nikmati gurunya nikmati. Sambil dia pakai bahasa kayak ini. Dia bilang, aku ya kau minum iri-iri guru. Apakah pendapat saya tidak benar? Gurunya bilang, saya tidak pernah bilang tidak benar. Saya tidak bilang salah. Saya cuma ketawa. Kenapa kau marah? Dia bilang tidak. Kau minum itu seperti ini anyu-anyu. Bisa ini anyu-anyu kan dok? Ya saya tidak